Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Di video kali ini kita akan belajar transmisinya expander cross. Sebenarnya sama aja sih kayak expander yang biasa, dan gue pernah bikin videonya. Tapi karena videonya biasa aja yang nonton, jadi kita bikin ulang. Yang ini adalah untuk expander cross. Buat kalian yang punya expander cross dan belum ngerti tentang transmisinya, silahkan nonton video ini. Oke, kita langsung mulai aja. Transmisinya seperti ini ya. Ada PRN, D2 dan L. Kita mulai dulu dari P. P ini adalah untuk parking. Jadi ketika kalian udah sampai di tempat tujuan, kalian pindahin dulu tuas transmisinya ini ke posisi P. Kemudian di bawahnya P itu ada R. R ini adalah reverse atau mundur. Jadi ketika kalian mau mundur, kalian pindahin tuasnya dari P ke R. Gimana cara mindahinnya? Itu kalian harus tekan, ada tombol unlock di sini di belakang. Nah, ini kalian tekan dulu. Setelah ditekan, kalian injak rem. Injak rem, baru kalian pindahin ke belakang sekali. Nah, ketika kalian udah ada di posisi R, maka di sini ada kamera mundurnya ya. Gitu. Kita balikin lagi ke P. Nah, setelah R di bawahnya ini ada N. N ini adalah netral. Jadi ketika kalian di macet-macetan, itu kalian pindahin dulu tuasnya dari D ke N supaya mengurangi gesekan dari mesin ke transmisi. Itu membuat bahan bakar kalian lebih irit atau lebih hemat dan bisa bikin awet engine mountingnya ya. Jadi nggak geter gitu. Karena kalau terus-terusan di D dan kalian tahan dengan rem, itu kan transmisi nyuruh mesin untuk jalan terus ya. Jadi kalau makin lama kalian tahan seperti itu, getarannya akan semakin kuat dan bisa merusak engine mountingnya suatu saat nanti. Jadi untuk bikin engine mountingnya itu lebih awet, pindahin dulu dari D ke N ketika kalian macet-macetan atau berhenti dalam waktu yang agak lama. Gitu. Kemudian ada D. D itu adalah drive. Jadi ketika kalian mau jalan, kalian pindahin tuasnya ke D. Oke, tadi belum sempat gue contohin ya, sorry. Nah, dari R ke N itu kalian gak usah pencet unlock yang di sini, kalian langsung aja dorong sekali. Nah, gitu. Kemudian dari N ke D, kalian juga udah nggak perlu pencet unlock lagi, kalian tinggal pindahin aja ke bawah. Tuh, nggak perlu pencet tombol unlock lagi dari N ke D. Kalian cukup injek rem aja biar nggak bablas mobilnya, terus pindahin deh ke D. Kemudian di bawahnya D ini ada 2. 2 ini adalah jadi gearnya ini tertahan sampai 2. 2 ini digunakan ketika kalian lagi nanjak yang agak curam dan kalian butuh tenaga yang tinggi. Nah, kalian butuh torsi yang besar maksudnya dan tertahan di gigi 2, kalian pindahinlah ke tuas yang ada tulisan 2 ini. Cara mindahinnya dari D ke 2 itu kalian nggak bisa langsung pindahin, kalian harus tekan unlocknya lagi dan sambil injek rem. Kalau nggak diinjek rem dia nggak mau nekan sampai full gitu. Jadi dari D ke 2 kalian harus pencet unlocknya dulu baru pindahin ke 2 gitu ya. Kita balikin lagi ke netral. Kemudian di bawahnya 2 itu ada L. L itu apa sih? L itu adalah low. Jadi L ini digunakan ketika kalian lagi ada di basement, misalnya mau nanjak yang curam, itu kalian pakai transmisi atau tuasnya kalian letakkan di L ini, maka dia akan ngunci giginya sampai 1 doang. Jadi L ini gigi 1 lah ya istilahnya. Digunakan ketika kalian lagi nanjak yang curam. Tapi kalian nggak boleh lama-lama pakai transmisi L ini, karena apa ya, RPM-nya selalu tinggi. Jadi kalau RPM terlalu tinggi kan mesinnya mudah panas, ya amit-amit bisa overheat segala macam. Jadi ketika kalian RPM-nya udah tinggi dan tenaganya udah cukup, kalian naikin aja ke 2. Cara mindahinnya dari D2 dan L ini, dari D kalian harus ini dulu ya, pencet unlock. Terus ke L kalian juga harus pencet unlock lagi. Jadi 2 kali pencet unlock kalian kalau mau ke L. Kemudian dari L kalian mau ke D, itu nggak usah pencet unlock lagi, kalian tinggal dorong aja 2 kali. 1, 2. Sekarang posisinya udah ada di D. Gitu. Oke, paham ya?
balikin lagi ke N. Kemudian di sini di tuas transmisinya itu ada kayak tombol gitu ya. Di sini tulisannya OD. OD itu apa? OD itu adalah overdrive. Jadi fungsinya OD itu apa? Fungsinya OD itu adalah gigi 3 lah ya istilahnya. Jadi kapan digunakannya? Digunakannya ketika kalian lagi di top gear, lagi di gigi paling atas, kalian mau nyalip nih, kalian butuh tenaga. Nah, daripada kalian nginjek gas lebih dalam, kalian pindahin aja tuas transmisinya ke kalian pencet aja tombol OD ini, maka dia akan downshift ke gigi yang lebih rendah dan kalian akan dapat tenaga yang kalian inginkan untuk nyalip kendaraan di depan kalian. Gitu. Jadi itulah fungsi dari OD. Sip, itu aja mungkin. Oke, satu lagi. Di sini dia parking brake-nya masih pakai otot. Ini posisinya enak banget sih. Menurut gue ini posisi paling enak lah ya untuk parking brake dibanding mobil-mobil yang lain di kelasnya. Kemudian di sini pasti ada yang nanya juga, ini apa sih yang bolong mas? Nah, yang bolong ini adalah untuk parking paralel. Jadi ketika kalian nggak dapat parkiran, kalian mau parkir depan mobil orang, nah kalian oper dari P ke N supaya mobil kalian bisa dipindahin sama tukang parkir atau sama yang punya mobil yang mau keluar dari parkirannya. Jadi caranya adalah gini. Ini kan dia lubang di sini, kuncinya seperti ini. Nah, gimana caranya biar bisa nyolok itu lubangnya? Nah, di sini dikuncinya di bagian belakang setelah lock dan unlocknya. Itu kalian di logo Mitsubishi ada ini nih kayak cetekan gitu ya. Apa sih namanya? Ya cetekan lah ya. Nah, ini kalian bukanya tuh gini. Kebawahin aja nih, kebawahin. Nah, keluarlah kunci seperti ini. Oke. Kunci ini kalian colokin aja ke sini. Nah, jadi ketika mesin mobilnya mati, ini kita matiin dulu ya. Nah, mesin mobilnya mati. Ini kan kalau mati nggak bisa dioper ya. Dari P ke N nggak bisa dioper kalau mesin dalam kondisi mati. Nah, ini adalah fungsinya untuk ngoper dari P ke N ketika mesin mobilnya mati. Gitu. Jadi ketika kalian udah oper ke N, kalian bisa parkir paralel mobil ini. Gitu. Nih caranya, kalian tekan dulu kuncinya ke lubang yang tadi. Setelah itu kalian unlock. Sorry, ini tangan gue yang satu pegang kamera. Oke. Ini tekan, kemudian unlock yang tadi dipencet, pindahin deh ke N. Nah, sekarang posisinya udah ada di N. Loh. Dan sekarang mobil kalian bisa didorong dan juga bisa diparkir secara paralel. Dan juga kalau kalian gak pindahin secara pakai kunci yang tadi, pakai lubang yang ini, dicolok ke situ, mobil kalian kalau posisinya di N itu nggak mau ngunci pintunya. Kalau kalian matiin dalam kondisi netral, pintunya nggak mau ngunci. Tapi karena kalian tadi parkirnya posisi P, terus kalian pindahin ke N-nya dengan cara dicolok pakai ini, maka mobil kalian bisa dikunci dengan normal pakai kunci ini ya. Gitu. Itulah caranya memakai transmisi yang ada di dalam mobil Xpander Cross ya. Xpander yang paling baru ataupun Xpander yang lama, semuanya sama ya. Bentuknya kayak begini, cara pakainya kayak begini. Oke, jadi mungkin begitu aja videonya. Dan terima kasih untuk Mas Ridwan Hanif udah boleh pakai mobilnya buat bikin tutorial kayak gini. Terima kasih udah nonton. Buat kalian yang punya pertanyaan, silakan boleh tulis aja di komentar. Dan buat kalian teman-teman yang pakai Xpander juga, boleh komentar di bawah. Kalau ada teman-teman yang punya kritik dan saran dan bagaimana tutorial selanjutnya, mobil apa, boleh banget komentar di bawah. Oke, terima kasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.